Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 11. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar, dibahas di semester yang pertama. Babnya adalah bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel 1001 Ide. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 11 pada bagian ayo berpikir kritis. Soal nomor 6. Dua temanmu punya pendapat, yaitu, perhatikan pendapat yang A. Dwi Lestari berpendapat bahwa kurung buka 3A kurung tutup pangkat 4 nilainya sama dengan 3A pangkat 4. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba jelaskan alasan kalian. Maka kita lihat untuk yang pertama dulu, dalam kurung 3A kemudian pangkat 4, berarti 3A dalam kurung pangkat 4 sama dengan 3A dikalikan 3A dikalikan 3A dikalikan 3A, berarti 3A nya perkalian berulang sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81A pangkat 4. Kemudian kalau yang 3A pangkat 4 sama dengan 3A pangkat 4, sehingga kesimpulannya jelas tidak sama karena 3A pangkat 4 karena dalam kurung 3A pangkat 4 semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan. Jadi pada 3A dalam kurung 3A pangkat 4 berarti 3A nya dipangkatkan semuanya, sedangkan pada 3A pangkat 4 yang dipangkatkan hanya A4 nya saja. Jadi di sini perbedaannya, inilah perbedaannya. Kemudian yang B, Kristina berpendapat bahwa yang pertama negatif kurung buka 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 senilai dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Kita bahas yang pertama, negatif kurung buka 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 kurung tutup sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, hasilnya 625. Kemudian negatifnya di luar, jadi negatif 625. Sedangkan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya adalah 625. Sehingga nilai negatif kurung buka 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 tidak sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Kemudian yang nomor 2-nya, negatif kurung buka 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan negatif 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Kemudian dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif 125. Kemudian yang kedua, negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya adalah negatif 125. Maka sehingga nilai negatif kurung buka 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Jadi hasilnya untuk yang bagian B2 ini adalah sama. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N jika A bilangan negatif dan N bilangan genap? Kesimpulannya untuk yang A, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh atau misal, A-nya adalah negatif 2, berarti negatif 2 dikuadratkan sama dengan negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah 4, berarti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang B, jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Misal, negatif 2 dalam kurung negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Ini adalah bilangan bulat negatif. Nomor 8, apakah yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat B
yang A, yang 8A. Jika A bilangan genap dan B bilangan genap. Apabila A-nya bilangan genap, B-nya bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Misal, A-nya adalah 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 adalah bilangan genap. Yang B, jika A bilangan genap dan B bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Misal, negatif 2 untuk A-nya, kemudian B-nya adalah 3. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. 8 adalah bilangan genap. Kemudian jika A bilangan ganjil, B bilangan genap, hasilnya adalah bilangan ganjil. Misal, sebagai contoh, A-nya adalah angka 3 yaitu bilangan ganjil, B-nya adalah bilangan genap angka 2. Bagi 3 pangkat 2 atau 3 kali 2 adalah 9. Hasilnya adalah bilangan ganjil. Kemudian yang D, bila A bilangan ganjil dan B bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Misalnya, A-nya adalah 3, B-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 27. 27 adalah bilangan ganjil. Nomor 9. Tim peneliti dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia sedang melakukan penelitian wabah yang melanda di 2 desa X dan Y. Ternyata tim peneliti menemukan 2 virus yang berbeda sebagai penyebab dari wadah tersebut. Setelah diteliti di laboratorium, diperoleh fakta bahwa virus di desa X dapat membelah menjadi 2 virus setiap 1 menit, sementara virus di desa Y membelah menjadi 3 bagian di setiap menit. A. Tentukan banyak virus yang di desa X dan virus di desa Y setelah 10 menit dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita lihat dulu yang A. Banyak virus di desa X. Untuk mengetahui desa X dalam bentuk berpangkat, perhatikan. Diperoleh fakta bahwa virus di desa X dapat membelah menjadi 2 virus. Berarti menjadi 2 virus, berarti bilangan pokoknya adalah 2. Berarti 2 setiap 1 menit, berarti 2 pangkat X, 2 pangkat N misalnya. N-nya adalah banyaknya pembelahan. Karena untuk virus X ini membelah setiap 1 menit, maka setelah 10 menit adalah 10 dibagi 1, yaitu 10 dibagi 1 adalah 10. Berarti 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024. Ini untuk virus di desa X. Bagaimana dengan virus di desa Y? Untuk banyaknya virus di desa Y, perhatikan pernyataannya. Sementara virus di desa Y dapat membelah menjadi 3 bagian. Karena membelah menjadi 3 bagian, maka bilangan pokoknya adalah 3. Berarti 3 pangkat N, 3 dikali banyaknya pembelahan. Berarti 3 pangkat N. N-nya berapa? Karena ini membelah setiap 2 menit, maka setelah 10 menit adalah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5, berarti 5 kali pembelahan, berarti 3 pangkat 5 sama dengan 243. Kemudian yang B, setelah sehari, apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Jelaskan jawabanmu. Banyak virus di desa Y tidak akan melebihi banyak virus di desa X, karena 2 pangkat N akan lebih banyak daripada 3 pangkat N. Nah, jadi 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat N di sini tidak akan lebih daripada 3 pangkat N. Sebagai contoh, dalam satu hari ada berapa menit? Ada 1440 menit. Maka untuk desa X berarti 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya adalah 1440 dibagi 1 menit. Berarti 1440 dibagi 1, hasilnya adalah 1440. Maka desa X setelah 1 hari banyaknya adalah 2 pangkat 1440. Bagaimana dengan desa Y? Desa Y adalah 3 pangkat N. N-nya adalah banyak pembelahannya. Karena di desa Y ini pembelahannya setiap 2 menit, maka dalam 1 hari berarti 1440 dibagi 2. Hasilnya adalah 720. Sedangkan di desa Y banyaknya dalam 1 hari itu adalah 3 pangkat 720. Jadi jelas bahwa hasilnya itu di desa Y tidak akan melebihi hasil daripada di desa X. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 11. Semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.